Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minum apa biasa ini? Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisid wa halati risalatihi bibari khawariki wa ayyadahu bikumadil ashabil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para alim ulama, pengurus MWC Kecamatan Pasar Kemis beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus ranting NU Desa Kelurahan Kota Bumi, dan tidak lupa kepada banom-banom NU yang hadir di majelis ini, tidak lupa kepada sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, khususnya sahibul wilayah Bapak Suroto. Ini mungkin dulu lahirnya bulan Suro, bulan Oktober, makanya Suroto. Bisa jadi mungkin ya Pak Suroto ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Pak Suroto, semua orang udah mati, Pak Suroto tinggal sendirian. Dan tidak lupa kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat thalabul ilmi di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya sebelum kita mulai mengaji, malah kita berdoa. Ini ada temanya? Tidak ada panitia, tidak ada temanya ya, bebas. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini oleh Allah diberi ketetapan imannya, diberi ketetapan Islamnya, istiqomah ibadahnya, bahagia tentram rumah tangganya, barokah rizkinya, barokah umurnya. Mudah-mudahan yang berdagang oleh Allah dilariskan dagangannya. Mudah-mudahan yang lagi jomblo oleh Allah didekatkan jodohnya. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit oleh Allah diangkat sakitnya. Dan mudah-mudahan yang sakit gigi oleh Allah diangkat. Dan mudah-mudahan yang kerja di pabrik banyak lemburannya. Dan mudah-mudahan putra putrinya soleh solehah akhlaknya. Dan mudah-mudahan yang belum punya momongan setelah ngaji ini ibu-ibunya hamil semua. Enggak amin Bu? Bapaknya amin. Dan mudah-mudahan kita nanti oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kegiatan ranting NU di
Kelurahan Kota Bumi, alhamdulillah sudah luar biasa. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Ini sebelum saya ngaji harus jelas dulu kontraknya. Ini biar harus no. Saya kalau ngaji insya Allah loh, insya Allah, dan saya nggak butuh amplop. Suka, iya saya tiap hari ke rumah tamu nggak suka buat sobek-sobek semua buat. Ya itu amplop, itu nggak butuh amplop saya. Yang penting ngaji. Ini mau bahasa Jawa atau bahasa Sunda ini Pak Erwin? Saya kalau bahasa Jawa nanti ibunya nggak paham. Oh ngerti Bu? Saya kalau bahasa Sunda nggak ngerti lagi. Karena bahasa itu diucapkan sama tapi artinya beda. Ada cerita, ada sopirnya itu orang Sunda, sedangkan kerneknya itu orang Jawa. Pas ketika mobil truknya itu nanjak, sopirnya tuh, "Hei bro, turun." Ya, itu copot ganjel. Padahal copot itu gigit ya, digigit bahasa Jawanya, ya kan? Kalau bahasa sini kan ambil. Nah, copot ganjel, bang, copot ganjel. Nggak cerita dulu. Lah terus si sopir itu tanya, "Gimana bro? Atos." Lah atos empuk ya roti dasmu yo. Ya ini bahasa ini, ya kan? Makanya diucapkannya sama tapi artinya beda. Padahal atos itu sudah, ya pengertiannya yang si siapa tadi si kerneknya atos itu keras. Ya memang ya gandul ya keras. Kalau pengen empuk ya donat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, udah bahasanya campur aja lah, ya kan. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru Hijriah ini dijadikan momentum kita untuk selalu mawas diri, introspeksi diri. Bertambah tahun, bertambah bulan, seiring waktu umur kita itu berkurang apa bertambah? Berkurang apa bertambah? Bertambah apa berkurang? Umur dua-duanya benar. Bertambah umurnya tapi berkurang jatahnya. Sedangkan usia itu mengikuti para nabinya. Seperti contoh Pak Erwi uswanya pintar 53, sedangkan Rasulullah itu meninggal beliau usia 63 tahun. Masih 10 tahun lagi. Mudah-mudahan barokah. Jadikan sebagai mawas diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya nanti setelah kita ngaji pulang, bapak-bapaknya, ibunya sambil tiduran, "Ma, ya Dek, tadi setelah saya ngaji dengar-dengar kita harus introspeksi diri. Kira-kira dalam setahun, dalam seharian tadi kita itu amal baik, amal sholat itu banyakkan mana? Sedangkan mati itu an-naumu akhul maut, tidur itu temannya mati. Maka dari itu Pak, pandanglah wajahku sebelum kau tidur." Nah ini untuk mawas diri. Kita bangun jam 3 sampai kita tidur lagi, amal soleh atau amal ibadah yang kita kerjakan dalam sehari semalam
banyakkan amal baik atau amal jelek. Ini untuk introspeksi diri kita. Kalau banyakkan amal yang jelek, marilah kita perbaiki mumpung masih hidup. Nah, berkaitan dengan bulan Muharram, para nabi dan para rasul itu semua berkaitan dengan bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam pas ketika dipisahkan dengan istri tercintanya Siti Hawa selama berapa tahun? Puluhan tahun. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan. Sampai Nabi Adam itu gelisah, galau, tidak bisa tidur, 40 tahun mencari Siti Hawa. Padahal beliau tiap hari, tiap malam bersujud kepada Allah, beristighfar, Rabbana ghulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal dosa Nabi Adam hanya satu, jangan sekali-kali apalagi makan buah khuldi, oleh Allah dilempar dari surga. Itu hanya satu kesalahan Nabi Adam. 40 dipisahkan dengan Siti Hawa. Kalau tidak bisa tidur, malam ini kau tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar lelap dalam tidur. Oke, kita bro nanti musiknya nanti. 40 tahun Siti Hawa mungkin mendengar, ya kan, ceritanya Nabi Adam alaihissalam, ya kan. Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Alhamdulillah, setelah Nabi Adam alaihissalam bersujud beristighfar kepada Allah, pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah, langsung berpelukan. Hanko hamise curalo Delmin kahitung cupalo, langsung berpelukan. Ini sejarah Muharram. Loh, orang Jawa mengatakan kalau bulan Muharram, wah bulan angker. Orang hajatan, mantu, khitanan, pindahan rumah, bangun rumah, itu kalau bulan Muharram tidak ada yang berani kecuali lahiran. Kecuali lahiran. Ada yang mengatakan kalau bulan Muharram itu Nyi Roro Kidul lagi mantu hajatan. Ada juga pemahaman seperti itu. Kalau dipikir masa tiap tahun Nyi Roro Kidul hajatan, terus anaknya terus berapa? Jadi pemahaman ini perlu diluruskan. Tanggal 10 Muharram Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan umatnya dimakan oleh ikan nun selama 40 hari lamanya. Nabi Yunus berdoa beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tiap hari wiridan zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Akhirnya ikan nun diruqyah tadi ya. Ikan nunnya diruqyah muntah. Ya kan, muntah nak. Itu Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan nun atau ikan hiu itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, kaitannya Islam dengan tanggal 10 Muharram itu apa? Pada tanggal 10 Muharram bahwasanya ada tragedi
yang sangat luar biasa, yaitu pembantaian cucu Rasulullah. Karena pada waktu itu ada perebutan kelompok, perebutan kekuasaan, yang mana pada waktu setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, dibiatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada di Persia. Pada zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Islam itu hanya sampai Mekah dan Madinah. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau hijrah ke Persia, dan bahkan seorang raja yang bernama Rustum itu sangat kagum dengan kegagahan, kejujuran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun toh Raja Rustum itu beragama Majusi. Agama Majusi itu agama yang menyembah api. Jadi kalau di Persia, orang-orang Majusi di Persia ketika mengadakan sembahyang atau ritual itu ditaruhlah namanya Manuro, ya di atas ya, itu untuk disembah. Tapi setelah beliau Raja Rustam masuk Islam, dan bahkan beliau menjadi besan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, api itu dibuang dan Manuro itu posisinya dipindah di dekat masjid. Makanya jangan heran kalau di sini ada disebut namanya menara. Kalau orang Jawa menoro, itu dari Persia, dari Raja Rustum. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibiat, ternyata ada kelompok-kelompok Muawiyah, apalagi orang-orang Khawarij yang akhirnya tidak sepaham dengan diangkatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Mendengar kematian sang ayah Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Husain pulang. Setelah pulang nyampe Madinah, dibiatlah Sayyidina Sayyidina Hasan oleh orang-orang Islam pada waktu, oleh para tabi'in. Tapi ternyata apa? Sayyidina Hasan diracun oleh orang-orangnya Muawiyah. Terjadilah perebutan kekuasaan, yang mana akhirnya Sayyidina Husain sebagai adik dari Sayyidina Hasan, ya udah Yazid bin Muawiyah, udah saya tak pergi aja dari Madinah. Akhirnya pada tanggal 9 Muharram dengan beserta keluarganya Sayyidina Husain meninggalkan Madinah. Apa yang terjadi? Pada tanggal 10 Muharram, kelompok dari Yazid bin Muawiyah menghadang keluarga rombongan dari Sayyidina Husain, dan bahkan Sayyidina Husain digorok lehernya oleh Yazid bin Muawiyah, yang pada waktu itu disebut dengan padang pasir Karbala. Semua keluarga Rasulullah habis dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Hanya tinggal satu, Sayyidina Ali Zainal Abidin, entah itu kenapa menyelamatkan diri. Setelah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin melahirkan putra Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir melahirkan Sayyid Imam Ja'far Shadiq. Melihat kondisi pada waktu itu Islam di Madinah kacau balau,
Makanya jangan sekali-kali mengatakan ayo kita memurnikan Indonesia sesuai Quran dan hadis. Wah, bubar. Sayyidina Hasan Husain aja habis, apalagi kita. Dan Sayyidina Imam Ja'far Shadiq melihat kondisi Madinah yang pada waktu itu porak-poranda, itu beliau berdoa, bertawasul kepada kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kenal dengan sholawat asghil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa awsili zalimin wa akhrijna min bainihim bisalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu curhatnya Sayyid Imam Ja'far Shadiq kepada kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Syiah pas ketika pada tanggal 10 Muharram untuk bela pati, di paham Syiah itu pelampiasannya itu meneteskan darah, melukai badan sebagai bela pati karena penghulunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Husain mati terbunuh. Kalau di Indonesia itu rata-rata ya kan, itu dengan acara santunan yatim piatu, itu sejarahnya seperti itu. Makanya dianjurkan pada tanggal 10 Muharram kita menyantuni anak yatim. Ingat pada tanggal 10 Muharram itu terjadi perang Karbala, pembantaian cucu Rasulullah. Makanya di sini Indonesia mengusap, jangan mengusap saja tanggal 10 Muharram. Satu helai dari anak yatim kalau kita mengusap itu oleh Allah, satu helai saja itu ditulis oleh Allah 100 kebaikan. Apalagi rambutnya gondrong kayak saya, uang lebih banyak lagi. Tapi nggak ngales doang ya, harus ngasih apa yang ngales kayak tunggal bro. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Makanya bulan Hijriah ini dimulai kapan? Itu dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi hitungan Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Makanya pas ketika itu penentuan untuk tahun Hijriah, para sahabat itu bingung. Ada yang usul dimulai dari kelahiran Nabi, ada yang usul mulai dari Isra-nya Rasulullah, ada yang usul pas nikahnya Rasulullah. Akhirnya mengambil keputusan bahwa hijrahnya Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Makanya pas ketika itu para sahabat Ansor ketika melihat kedatangan Rasulullah beserta sahabat itu disambutlah dengan ya namanya orang senang itu pengekspresiannya kan beda-beda ekspresinya. Ketemu ember, tabuh ember, ketemu panci, tabuh panci. Makanya ketika Rasulullah datang langsunglah disambut dengan ucapan Tala'al badru. Ayo musik ya. Min saniyatil wajaba syukru alaina.
cimbene anyar ya utang bareng iya itu ibunya juga baru-baru ini bajunya Bu ya dicicil berapa kali Bu? Oke percayalah orang bumi dunia percaya nah yang pusing bapaknya Bu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya diekspresikan dengan tabuan. Jangan heran kalau di Nahdlatul Ulama khususnya, jadi itulah sejarahnya rebana. Jadi lu itu bid'ah itu wah nggak tahu sejarah aja. Kalau ketika itu Rasulullah melarang pasti panci ember buang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya diam, berarti Rasulullah itu memperbolehkan. Boleh bro, hadroh, nggak ada bid'ah. Pakai beduk ya nggak apa-apa, ya kan? Asal kuat ngangkat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini alhamdulillah juga di bulan Muharram ini tadi saya sampaikan, ayo kita mawas diri, introspeksi diri, belajar membenahi diri minal maksiat ila taat, hijrahlah dari minal maksiat ila taat. Makanya kalau orang Jawa mengatakan mau ngomongnya Asyura itu sudah bisa. Karena apa? Orang Jawa taunya hono coroko. Asyura ya tahu ya diambil belakangnya suro. Makanya jangan heran kalau ada namanya Suroto. Bulan Suro, bulan Oktober. Nah itu kan nama itu sama dengan doa Bu. Soeharto, oh nanti anaknya biar Sugiharto, biar Sugiharta. Johnny Ponsen, oh lainnya bulan Juli, hari Senin pasaran pon, makanya Johnny Ponsen. Ini tuh nama. Oh anak saya kok badung, wah ganti aja nama Ngajio biar seragam. Ya susah ngaji, suruh namanya ganti Ngajio biar rajin ngaji. Makanya kalau ada kelompok-kelompok mengatakan bahwa kita harus khilafah, memurnikan akidah Islam, memurni kita lah kembali ayo ke Quran dan hadis, pasti perang. Nggak ada di Quran hadis yang mengatakan negara itu harus Islam, nggak ada Bu. Yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Negara yang baik yaitu di mana tanah di negara tersebut semua tanaman itu hidup subur. Inilah negeri Indonesia. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu biidzni rabbih. Indonesia ini tanahnya subur pakai bingit. Ganja aja tidak disebar tanam hidup kok. Indonesia dilawan. Negara yang tidak baik waladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Negara yang tidak baik di mana tanah itu tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut itu tidak hidup subur. Makanya dikatakan bahwa Indonesia inilah cuwilane swarga. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Makanya kalau ada orang kelompok yang mengatakan kalau Indonesia itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, minggat saja ke Timur Leste biar tambah keriting sekalian. Ini Indonesia, bangsa yang besar, yaitu bangsa yang menghargai, mengingat jasa para pendahulunya. Ini Indonesia kita cintai. Kita hidup di tanah Indonesia, kita makan di tanah Indonesia, kita tidur di tanah negeri Indonesia, kita sujud sholat di negeri Indonesia, kita modal nanti dikubur di Indonesia.
harus kita cintai. Tanah air putih aku lupakan. Enggak apa, bukan orang Indonesia pokoknya. Bu, pegang Bu, mic-nya. Coba mana mic-nya? Kasih mic. Biarpun saya pergi jauh, tanahku yang ada cengkoknya. Lihat dulu, ibu pegang. Coba, ini jaga apa perawan? Lihat, dari melihat mic-nya itu udah kelihatan Bu. Coba dipegang mic-nya. Oh, anaknya udah banyak gitu. Kelihatan mogong. Biasanya kalau masih perawan itu gini Bu. Ya, itu kelihatan. Ibu ini. Jakarta pengalaman ya. Jadi Bu, jadi ada cengkoknya, jangan tahi. Tanah air. Bu, tak doain nanti bapaknya akan lagi loh mau nyanyi. Selama hidupku biarpun saya pergi jauh, kita akan bilang dari aku, karena aku yang Indonesia tanah air merah. Tanda. Ibu kok bete kenapa? Beta aku bukan bete, bete loh. Kenapa bete Bu? Malam minggu ya? Waduh, beta bukan bete. Ya ulangi. Wah. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat terlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan anak-anak. Pak lebih kurang kita tua-tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram, marilah kita jadikan momentum sekali lagi untuk mawas diri, untuk introspeksi diri. Tadi nyanyi lagu kebangsaan tanah airku, kita tanamkan kepada generasi kita untuk selalu ingat jasa para pahlawan, para pendahulu bangsa. Dulu kalau kita sekolah itu di pelajaran IPS atau PSBB sejarah itu ada banyak kita kenalkan, bahkan suruh menghafal nama-nama pahlawan. Tuanku Imam Bonjol, terus Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Tari. Oh bukan ya?
Oh bukan, itu bukan pahlawan. Oh ibu tahu. Ayo, halo. Hei. Itu apa? Untuk menanamkan rasa cinta, mahabbah kita pada generasi untuk para pendahulu. Hubbul waton minal iman. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, orang itu bisa dikatakan iman kalau orang itu mencintai negerinya itu sendiri, baru dikatakan iman. Nah, biar Indonesia bisa hidup rukun, tetap NKRI terjaga, harus dijaga yaitu kerukunan.